Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa qudwatuna Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di zaman ini tiada lain yang lebih tepat untuk menetralisir racun-racun di tengah masyarakat, yaitu hanya menegakkan syariat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satupun obat yang lebih manjur di tengah penyakit masyarakat yang sedang semerbak kecuali hanya melakukan sunnah Nabi Muhammad, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, serta menggunakan pola hidup Rasulullah SAW. Maka di zaman ini, zaman yang Nabi Muhammad SAW meriwayatkan, di dalam hadis dikatakan, engkau akan melihat, wahai para sahabatku, engkau akan melihat umat ini, mereka akan meniru Bani Israel, hingga Rasulullah SAW bersabda, "Lattabi'anna sunnana man qablakum hatta law dakhalu juhara dhabbi la dakhaltum min waraihim." Kalian umat akan mengikuti jejak orang sebelum kalian, hingga jika mereka masuk ke lubang biawak, niscaya kalian memasukinya. Lalu para sahabat bertanya, siapa yang dimaksud yang diikuti? Apakah Yahudi dan Nasrani? Liman, kata Rasulullah. Siapa lagi? Umat Islam ini akan berkiblat pola pikirnya, pakaiannya, tradisinya meniru daripada kaum Yahudi dan Nasrani. Sampai-sampai kata Nabi Muhammad, walaupun mereka masuk ke lubang biawak, jegur peceren, isinya kotoran. Kalau lihat Yahudi dan Nasrani masuk peceren, wong Islam ikut-ikutan masuk peceren. Ketika mereka telanjang, umat Islam pun ikut telanjang. Ini bukti zaman sekarang. Umat Islam, anak Islam sekarang, lihat potongan rambutnya, gak masuk akal. Gowondol sampingnya, gowondol, dore, jambul, warna-warni. Yo ganteng gak apa, welek mana? Sing ditiru Londo. Lek wong Londo, wong Amerika, orang Eropa ganteng Pak saya Pak. Putih dhuwur, iki endek, lemu, ireng, gundul maneh kok garangan lek laku tengah awan-awan. Gak pantes blas. Nah inilah yang disabdakan Nabi Muhammad, tidak masuk akal. Kalau zaman saya masih kecil, mungkin saya masih SMP, orang dipotong kayak model sekarang itu kasih 10 juta gak mau Pak. Kowe tak opahi 10 juta. Tak opahi 10 juta rambutmu gundulan, samping deh, gundulan kini saya bukan 100 juta loh gak gelem. Saiki, astagfirullahaladzim, digundul, ono sing alisi dikerok siji, ya opo ya, gak masuk akal. Telinga itu dilubangi, sampai lek corot mlebu ngono iso kira-kira. Apa itu jenenge? Lubangi dikasih anting-anting siji mana? Iki uwong gak uwong, setan gak setan, bingung. Medeni mana? Sampai mohon maaf, pakai tato, tangannya ditato,
Muka-mukanya ditato, insyaallah. Muka wajah itu ditato. Iya nek wong golongannya Nazi, golongan-golongan komunis, golongan-golongan PKI. Enggak masalah. Ini anaknya orang Islam. Orang ngerti agama. Pakai tato, pakai hal-hal yang sifatnya nggak masuk akal. Orang normal itu malu melakukan, mereka bangga. Pakai tato, mukanya ditato itu loh bangga. Pakai tibet dan lain sebagainya. Tidak masuk akal. Sampai-sampai yang paling tidak masuk akal lagi, kita kalau beli celana sobek itu pasti diretur di balik nom. Celana suwe balik nom. Saya gak tuku celana oleh gak suwe gak gelem. Lah gendeng model-model ini. Tidak waras ini yang model-model kayak begini. Ini harus kita pahami. Kalau zaman ini zaman yang kita sudah tidak punya iman. Makanya Indonesia ini mayoritas umat Islam, tapi Islam munafik, Pak. Ini Islam yang munafik. Islam munafik yang bagaimana? Mereka Islam tapi nggak sholat. Ini munafik ini. Dia Islam tapi tidak zakat. Dia Islam tapi tidak sedekah. Dia Islam tapi tidak berpuasa. Ini Islam munafik ini. Lebih parah daripada kafir. Kafir mending kafir. Sudah kafir. Tapi kalau Islam munafik, waduh bahaya. Karena dia mendapatkan hidayah, lalu hidayahnya dibuang. Dapat penghargaan dari Allah 2 kalimat syahadat, 2 kalimat syahadatnya dibuang sama dia. Ini Islam munafik. Ini yang mayoritas di negara kita saat ini. Memang penduduknya di dalam catatan sipil 95% itu adalah orang-orang Islam. Tapi Islam yang bagaimana? Tanya, kita mau survei di Tuban, yang sholat 5 waktu di masjid itu mungkin 2%, Pak. Orang yang sholat 5 waktu di masjid itu 2%. Yang sholat tidak sampai 10%. Sholat 5 waktu, coba disurvei di Tuban 10%. Yang Jumatan itu cuma 70%. 30% kemana tidak tahu, di warung. Ini kenyataan ini. Maka dari itu perlu kita ketahui, kita harus punya referensi hidup, figur kita itu siapa. Kalau kita umat Islam yang harus kita tiru itu Nabi Muhammad. Jangan kita tiru para musuhnya Rasulullah. Orang yang menghina Nabi Muhammad ditiru, orang yang mencaci maki Rasulullah diikuti, orang yang benar-benar memusuhi Nabi Muhammad dijadikan pedoman, gak karuan. Makanya kalau orang pakai barang aksesoris itu harus tahu, jangan ikut-ikutan. Orang kalau pakai aksesoris, laki-laki ganteng-ganteng, anteng-anteng satu, wong lanang ganteng-ganteng. Ini maknanya apa? Gay. Wong lanang seneng mbek wong lanang, kewan lho gak gelem. Makanya ciri khasnya gay itu nggak tinduk, itu kadang-kadang anting-antingan, kan ada keren dempulmu saya lah anting-antingan. Mending lah emas kawat, lebih parah. Ini yang hal seperti ini harus kita caci. Kita mencaci itu tidak boleh. Tapi kalau urusan ini kita harus mencaci lagi mereka, gitu. Biar mereka itu sadar. Sebab kalau kita mengatakan wah jangan seperti jangan. Kalau kita melihat perempuan-perempuan juga, perempuan-perempuan pakai jilbab pewapet, isore luwih rapat mana? Jilbaban, tangannya 3/4, isore lejin. Kayak nemen nih model-model ini. Ini nggak tahu saya. Jadi malaikatnya bingung ini telepon surga meneroko ini. Ini zaman tidak masuk akal. Menutup aurat ya nutup aurat. Naudzubillah min dzalik zaman ini. Mereka benar-benar meninggalkan ajaran Rasulullah SAW. Hatta law kana minhum man ata ummahu lakana minkum min yaf'aluhu. Hingga jika di antara mereka ada yang memperkosa ibunya, niscaya ikut-ikutan memperkosa ibunya. Ini kata Nabi Muhammad.
Ini nyata ini sekarang. Zaman jahiliyah, zaman sesat, zaman hitam kelam tanpa ada cahaya, itu tidak serusak zaman sekarang. Zaman dahulu tuh mentok membunuh anaknya. Dua anak wedok isin, punya anak perempuan malu, maka dikubur hidup-hidup. Punya anak perempuan malu, maka dibunuh. Zaman sekarang tidak, anak perempuannya sendiri diperkosa, sampai kadang cucunya sendiri diperkosa. Ini belum pernah ada kejahatan di sepanjang zaman seperti zaman ini. Mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang, model kemaksiatan yang seperti ini belum ada. Incest itu belum ada. Hubungan sedarah. Ini naudzubillah min dzalik. Ini zaman sudah zaman melampaui batas. Maka dari itu, ajak keluarga kita, ajak saudara-saudara kita untuk duduk di majelis taklim, biar mereka selamat, biar mereka mengerti, biar mereka paham. Zaman ini kita jangan salahkan mereka, tapi salahkan kenapa dakwah tidak sampai ke telinga mereka. Tetapi jika memang mereka yang mendengarkan ini tidak berubah, memang engkau terpilih sebagai orang yang munafik yang akan dikekalkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Engkau menggunakan pakaian yang pakaian tersebut digunakan untuk membantai, mencaci maki Rasulullah. Bayangkan bagaimana engkau akan mengharap syafaat Nabi Muhammad. Kita menginginkan syafaat Rasulullah, kita menginginkan pertolongan Allah, kita menginginkan kemuliaan akhirat, sedangkan kita berpihak, berpakaian kepada para musuh Allah dan Nabi Muhammad. Mana mungkin hidayah itu akan datang, mana mungkin rahmat itu akan turun jika engkau keluar daripada jalan yang telah disyariatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka para musuh kita, para musuh Nabi Muhammad SAW telah tampak siasat dan tipu muslihat semacam ini di kalangan Bani Israel. Seperti kebiasaan penduduk desa di zaman itu, penduduk desa yang menghalalkan memancing di hari Sabtu dengan siasat. Jadi di hari Sabtu itu mancing Bani Israel, mereka sampai dikutuk. Dulu ibadahnya mereka itu hari Sabtu dan Minggu, makanya sampai mereka dikutuk jadi monyet. Ada satu tafsir yang menjelaskan monyet itu asal-muasalnya dari Bani Israel, orang hutan yang dikutuk di dalam perjanjian itu, di dalam janjinya kepada para nabinya Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka membuat tipuan-tipuan yang seolah-olah yang mereka lakukan itu benar. Sampai-sampai orang yang melaksanakan syariat dikatakan salah. Kita punya istri kita dihalangi, engkau jangan salaman yang bukan muhrimnya, jangan salaman yang bukan muhrimnya. Loh, itu paman saya. Paman dari mana? Itu suaminya bude atau bule, suaminya adiknya ibu atau suaminya kakaknya ibu. Ini kan batal wudhu. Ini batal wudhu, tidak boleh salaman. Lah sebagian orang ini seolah-olah adalah sesuatu yang benar. Ini salah, menyalahi aturannya Allah, tapi dibenarkan. Sebagian orang mengatakan biasa, tidak mungkin terjadi apapun, tidak mungkin. Memang Gus diopeni mulai cilik. Iku sing ngedusi ponakanku iki lho, aku mulai cilik. Lho iya. Memang mau memandikan mulai kecil, tapi kalau sudah besar kan menjadi muhrim, menjadi yang bukan muhrimnya. Nah ini di tengah-tengah masyarakat yang nilainya paling kecil, yang paling tidak diperhatikan. Salaman yang bukan muhrimnya ini seolah-olah biasa. Bojonya Pak ini dengan Pak itu salaman, tidak boleh. Nah ini seolah-olah tidak ada masalah. Ini masalah laknat dari Allah ini.
Orang bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, ini adalah laknat. Jangan kita anggap biasa. Lah karena di zaman ini zaman yang saking hal-hal semacam ini tidak diperhatikan, akhirnya bertambah. Mulai goncekan sepeda motoran. Gonceng mbek sapa ambek bojone koncoku. Goncekan mbek bojone koncoku. Lha ya opo iki rek? Itu ada loh zaman sekarang. Keluar kemana, boncengan. Ya opo ini? Ini sesuatu yang rusak, sesuatu yang salah, tetapi seolah-olah benar di tengah masyarakat dengan tipu muslihat tadi ini. Ini tipu muslihat. Seolah-olah tidak ada apa-apa, seolah-olah baik-baik saja. Bukan seperti itu syariat. Syariat ini benar-benar mengajarkan kita agar tahu batasan. Karena Allah ini yang paling tahu psikologis hambanya. Kebanyakan perselingkuhan itu dari sini. Kita melihat perselingkuhan yang paling banyak, yang pertama dari medsos, media sosial, dari Facebook, dari Twitter, dari WhatsApp, dari Instagram. Dari perselingkuhan pertama kali dari situ. Setelah itu, yang kedua adalah hubungan pertemanan. Biasanya teman lama. Terus dikira koncone dhewe gak mungkin khianat. Allah Ta'ala kok mau dilawan. Allah Ta'ala mau dilawan. Ini teman saya tidak mungkin bakal koncoku ini apa itu pada bojoku. Kata siapa? Allah sudah mengatakan akan terjadi, kata Allah. Wala taqrabu zina innahu fahisyatan. Jangan dekati yang namanya zina. Kalau zina sifatnya zina, itu bukan harus dengan berhubungan intim. Melihat ini zina mata. Ketika bersalaman ini zina tangan sudah. Jadi kategori zina itu benar-benar jangan sampai kita dekati. Dan jika seseorang sudah melakukan hal-hal yang semacam ini, otomatis kadar ini akan bertambah. Pertama kali ketemu, sudah sering ketemu salaman, kok sering salaman keluar bareng, akan terjadi, ada proses. Dan untuk menghindari proses-proses perzinahan, maka Allah katakan ojo salaman yang bukan mahramnya. Jangan salaman meskipun itu ponakan, tidak bisa. Manusia itu punya hasrat, manusia itu punya hadbu syaitan. Ada haknya setan di dalam hati kita. Itu ketentuan Allah. Yang tidak punya hanya Nabi Muhammad SAW dan para nabi yang lain. Setan itu punya hak di hati kita, bisa masuk ke dalam pembuluh darah. Jadi kalau kita mengatakan tidak mungkin, tidak ada, cegah dan cegah. Jangan kita berharap dengan iman kita, tapi berharaplah atas kepatuhan kita kepada Allah. Kita jangan berharap kalau saya nggak mungkin, kalau saya ini nggak mungkin lah, saya ini sholat 5 waktu. Engkau jangan berharap kepada ibadahmu, engkau itu lemah. Engkau itu tidak berdaya. Berharaplah atas segala kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita patuh, segala hal-hal yang semacam itu akan kita bisa hindari, akan bisa kita lewati. Maka dari itu tidak ada yang lebih patut kita kerjakan di zaman ini melainkan menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu berhati-hatilah kepada tipu daya para musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggambarkan keburukan menjadi kebaikan, menggambarkan sesuatu yang baik menjadi jelek. Pakai sarung, pakai kopiah, ditipu muslihat. Ini budaya Arab, ini budaya bukan sesuai dengan budaya kita. Potong tangan itu adalah budaya kejam. Potong tangan ini jadi tipu muslihat orang kafir telah masuk ke dalam pikiran kita, mengkontaminasi pikiran kita. Seolah-olah pikiran kita yang baik, peraturan Allah tidak sesuai dengan kehidupan kita. Ini sudah mulai masuk dan sudah mulai teracuni. Faliyadzubillah min dzalik. Maka dari itu hindarilah perbuatan-perbuatan yang syubhat pula, yang ragu. Ta'ma yuribuk ila ma yuribuk. Tinggalkan perkara-perkara yang engkau ragu ini halal apa haram, itu pun harus kita tinggalkan.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau ini bertanya kepada Rasulullah, dahulu kami dalam keadaan kebodohan. Lalu Allah mendatangkan kebaikan ini untuk kami semua, yaitu engkau Nabi Muhammad SAW. Kami bodoh, datang engkau Rasulullah, kami menjadi baik. Apakah setelah kebaikan ini menjadi keburukan? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, na'am, yo. Ini zaman keemasan Islam, zaman Nabi Muhammad, zaman para sahabat, keemasan Islam. Ini mulia, manusia mulia, kehidupan dimanapun aman, kita tidak mengunci rumah, aman, kesemua ini menjadi tenang, tentram. Kedamaian yang sudah semacam ini apakah menjadi buruk? Faqala na'am, iya. Du'atun ala abwabi jahannam, man ajabahum ilaiha fadhafuhu fiha. Akan datang kata Rasulullah, wahai para penyeru kepada pintu-pintu jahanam. Ini orang-orang yang para penyeru, para pintu-pintu jahanam. Barang siapa menaati mereka, niscaya ia akan dilempar ke dalamnya. Ini akan datang. Kalau ada orang masuk ke rumah kita ngajak kebaikan, kita tolak. Tapi kalau ada orang ngajak keburukan, akan menjadi cepat. Makanya orang kalau sudah tiga majelis medit, tiga pondok pesantren medit, tiga maksiat gampang gitu kali. Duit tiga maksiat tuh digunakan di kafe, satu malam tuh 1 juta sampai 2 juta habisnya. Satu malam 2 juta, 3 juta, kadang ada yang sampai puluhan juta. Gak eman. Tapi tatkala digunakan untuk taat, untuk bangun masjid 5.000, 10.000, ngiling pengen masuk surga ketemu bidadari tekan di melbu untuk masjid, geledekannya lewat delok duit 1.000, 50.000, 10.000, 5.000, 1.000, sing telepon sing ndi? Sing 1.000, wis 1.000 didelok sing paling elek mana sing ampune basit telepon. Nah ini loh bikin mau bidadari tekan di. Kemudian berarti kita mau bedes lo 5.000 saya. Lo apa yang mlebu surga? Kota amal keliling 1.000. Yo kita mau bedes saya nang beti, coba ketemu bidadari. Makanya loyalitas kita kepada agama itu tolak ukurnya pada sedekah. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita peluang untuk bersedekah, memberikan kita peluang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah pun juga mengatakan, innan nasa tanzilu bihim nazilatun illa ulama'ihim fayajidunahum qad masihu qiradatan wa hanazis wa khanazir, yakni sesungguhnya manusia itu akan ditimpa sesuatu lalu mendatangi ulama mereka. Saya mau, ini sekali Rasulullah. Lek seneng lali be ulama, lali be kiai. Tapi wis giliran bojone ganyang, anake loro, ekonomi ruwet, lagi iling bawa kiai ini. Kiai terus pundi kiai. Kulon kerjaan panel gak cocok nang laut, gak cocok nang darat. Jadi kiai ini gak cocok nang darat, nang laut, kumpul aja sampai. Jadi kan gak masuk akal. Kalau sedih mendatangi para kiai, dan memang mereka tujuannya hidup seperti itu, didatangi oleh orang yang punya masalah. Maka tetapi mereka mendapati ulama yang telah diubah menjadi kera dan babi. Alhamdulillah menjalin. Maksudnya dia berkata sebagian ulama, maksudnya diubah batin mereka, dan ini sudah terjadi sejak dulu. Ketemu kiai, tetapi kiai yang sudah menjadi babi dan kera.
Maksudnya apa? Ketemu kiai sing doyan duit. Lek ketemu kiai sing doyan duit, oh sampean niku kudu ngene. Sampean niku kudu ngetokno mahar. Sampean kudu kudu tuku minyak. Minyaknya jenenge minyak iki golek sak donya ono. Sing duwe Pak Dik tok. Ini kan terjadi nih. Paling wis sudah ada lah, sudah terjadi wis ono iki. Tuku minyak kayak jenenge minyaknya keliling nang Tuban, keliling nang Ampel gak ketemu. Boten enten nyai. Ono, aku duwe. Apa yang dulu gak lagane luparan politik, Pak. Di ono sing model-model kaya ngono kuwi ono. Laris sing saiki. Makane wong alim iki gak sepiro laris, Pak. Sing laris sing nyeleneh-nyeleneh niku. Pakaian rapi, imamane surban tak ubah resik. Umbane resik jubahan wangi gak sepiro payu, Pak. Tapi sing surbane rada miring-miring, bajune rada kumel, iki sakti model ini. Ini zaman udah seperti itu. Mereka akal kewarasannya diambil oleh Allah. Benar-benar istiqomah, benar-benar taat, menjaga harga dirinya, menjaga pakaiannya. Itu biasa. Golek itu rada aneh-aneh. Sing kadang-kadang mlaku delok apa-apa, mentakwil ngono ya. Ono cocok ceblok. Ceblok iki berarti iki ngene iki. Ono terus ono kursi, ono kucing. Berarti 4-0. Kursi sikile 4, kucinge 1. Lah ono sing model-model ngono ku yo nek mutakwil kabeh wong iso. Lah sing payu sing model koyo ngono saiki. Nah, hati-hati kepada seseorang yang sudah berpakaian ulama. Lihat dulu. Kalau memang mereka istiqomah, mendinginkan temperatur di tengah masyarakat, dan mereka berkata yang hak, laumatal laib, meskipun mereka dicaci, meskipun mereka dikucilkan, mereka tetap berkata yang hak, dekati mereka. Tetapi jika mereka dekat dengan penguasa dan mereka di bawah kendali penguasa, tinggalkanlah mereka jauh-jauh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa 'ala man wasiyyi hadu marzuqna hafiz wa amana wa hadu an jabal tawadu wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.